terhadap sesama. Nah, sesama komunikasi pun kita bakalan berjalan dengan beliau. Jadi sampai sekarang masih saling komunikasi, masih berhubungan baik. Nah, padahal kita magang cuma 3 bulan. Nah, pasca selesai dari kuliah, alhamdulillah tidak lama ngelamar pekerjaan dan langsung diterima di salah satu puskesmas sebagai pendamping promosi kesehatan. Baru resign kemarin pas kita diterima di Nusantara Sehat, alhamdulillah. Oke. Terus? Ya, segitu saja, Bu. Lebih dari 5 menit nggak apa-apa, Bu. Ayo, berapa menit? Berapa menit? Udah 6 menit. Oke. Kita kasih aplaus. Nah, terus waktu kemarin udah latihan nggak? Belum. Oke, besok-besok kalau kita mau bicara, kita latihan ya, Intan ya. Ya, siap. Oke, yang jelas teman-teman jadi bisa melihat nih, Intan bicara sebentar, sekitar 5-6 menit. Mereka bisa tahu, oh Intan nih orangnya ceria rupanya. Terus selama ngomong itu kayaknya happy gitu ya, senyum terus. Nah, teman-teman kan jadi bisa melihat nih, Ina, kemudian Septri, Masna, ya, Nana ya, bukan Masna ya, Nana, Didi itu bisa melihat, oh Intan nih rupanya orangnya begini, asik nih jalan nih sama Intan nih, gitu ya. Ina juga, oke. Baik. Waktu kita, wah tinggal 16 menit lagi, nggak apa-apa. Saya mau presentasi ya tentang apa itu sih komunikasi? Apa sih dalam komunikasi yang kita butuhkan untuk nanti kita di lapangan ya, di puskesmas sambil kita belajar, karena setelah materi yang saya kasih ini kalian punya tugas di coaching kita yang keempat. Ya, wah tugas nih, tugasnya gampang, nggak perlu ditulis-tulis, spontan juga bisa, cuma harus belajar dari teori yang saya kasih ini ya. Oke, sebentar, saya share screen. Oke, masuk ya. Ya. Oke, yes. Kalau ada yang, oh kalian nggak bisa foto ya, kalian semuanya pakai handphone ini ya. Ya, semuanya kalian pakai handphone. Sebentar, kalau gitu saya foto dulu. Kalian wajahnya kelihatan, saya mau ambil semuanya deh. Oke. Bentar, saya mau dokumentasikan dulu karena harus jadi laporan. Harus jadi laporan. Oke, foto sambil nih. Yes, semuanya. Oke, sebentar ya. Saya ambil fotonya sekalian ada presentasi saya. Yes, sebentar ya. Sebentar. Nanti saya satuin. Oke. Yes. Baik. Turunkan sekarang ini ya. Apa itu? Saya akan kasih komunikasi ya. Membangun komunikasi untuk Nusantara Sehat ya. Khusus Puskesmas Ulu Idana Toa, Kabupaten Nias. Ya, Kabupaten Nias. Kalau Nias Selatannya itu apa? Kecamatan ya. Nias Selatannya apa? Kecamatan? Sepertinya iya ya. Nias Selatan kabupaten, Bu. Kabupaten. Oh, kalau zaman dulu waktu saya masih tinggal di sana tuh ya Kabupaten Nias ya Nias aja kan. Kalau sekarang udah dibagi ya. Sekarang karena pemekaran ya. Jadi Kabupaten Nias Selatan, benar ya? Ya? Iya, Bu. Nah, Kabupaten Nias Selatan, Sumut ya. Oke. Ya, nah komunikasi kita harus fokus dulu dalam kita mulai mendengarkan orang untuk presentasi, semuanya harus fokus. Yuk coba saya minta tepuk. Kalau saya bilang tepuk, langsung tepuk ya. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 1. Salah Didi. Ya. Oke. Coba ulang lagi. Tepuk 1.
Tepuk 1, 2. Berarti belum fokus. Kenapa? Karena kuncinya adalah Fokus. kuncinya adalah kata tepuk. Fokus. Iya, Betul ya, harus tepuk. fokus. Kalau tidak ada kata tepuk, berarti jangan tepuk. Oh, Benar nggak? Iya. benar, Benar, benar. Bu. Benar nggak? Kan tadi saya bilang tepuk 1, tepuk 2, 1 saya bilang. Kok ada yang tepuk? Harusnya nggak tepuk kan? Tidak, Bu. Enggak. Iya. Oke, bisa berdiri? Bisa berdiri? Pakai handset, Bu, nggak bisa. Bisa, Bu. Kalau Bisa, Saya Bu, bisa. kalau nanya. HP-nya diangkat. Saya nanya. Nggak bisa. Bisa, Saya Bu. tanya apa? Bisa berdiri? Jawabannya apa? Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Bukan saya minta berdiri. Kan? Berarti belum apa? Fokus. Belum fokus. Fokus. Kalau tadi saya minta, coba semuanya dipersilahkan berdiri. Baru berdiri kan? Iya. Kalau tadi saya tanya, bisa berdiri? Jawabannya apa? Bisa. Bisa, tapi nggak usah berdiri. Ya, oke. Baik, itu namanya komunikasi. Jadi komunikasi itu kita harus detail, ya. Kita ngelihat secara detail apa, kan gitu ya. Kita dengerin perintahnya. Jadi jangan udah langsung main tancap aja, kan gitu ya. Oke, komunikasi itu cara menyampaikan pesan, semua tahu. Menyampaikan informasi, tidak ada tindakan tanpa komunikasi. Ya, kalau saya minta ya tidak ada komunikasi, kan ditanya misalnya rumahnya di mana, terus jawabnya gitu. Misalnya kita ketemu orang di jalan kan, rumahnya di mana, ya gitu, ya itu komunikasi nggak? Komunikasi, ya. Komunikasinya apa? Non verbal. Iya, jadi ada lisan, ada non lisan. Jadi ada komunikasi lisan, non lisan, ada komunikasi verbal, ada yang non verbal. Non verbal. Ya. Oke, udah tahu lah kalian semua ya. Dengan komunikasi semua teratasi. Komunikasi individu dengan individu. Kayak sekarang kita komunikasinya. Komunikasi, Bu. Komunikasi, Bu. Yes, ya, individu antar individu. Kalian sesama tim NS. Lihat, sesama tim NS. Sesama nanti pegawai puskesmas, ya. Kemudian masyarakat daerah penugasan. Oke, jadi mungkin kita akan fokus karena kalian adalah orang-orang yang pilihan dari Kementerian Kesehatan dan sudah mengikuti tes beberapa kali untuk menjadi seorang anak-anak Nusantara Sehat. Tentu kalian adalah orang pilihan dari kami. Kami minta kalian bisa berkomunikasi baik secara individu maupun kepada masyarakat. Ya, untuk itu ya komunikasi individu. Oke, individu dulu. Dekat secara fisik. Kenapa? Karena kita akan melakukan komunikasi. Kalau kalian kepada pasien, nanti kan individu juga kan, bukan sesama teman NS. Kepada pasien satu orang. Berarti kalian melakukan apa? Konseling. Kalian harus bisa dekat secara fisik dan psikologis. Kemudian pada saat komunikasi, jangan main-main, jangan main handphone, dengarkan. Kuncinya, ya, buat orang menjadi simpati. Ya, dengarkan. Anda komunikasinya baik, pada saat dia bicara, tolong dengarkan. Ya, dengarkan lawan bicara. Samakan persepsi, bahkan posisi dengan lawan bicara, sama duduk atau sama berdiri, kemudian yang paling penting adalah kontak mata. Ya, kontak mata. Jangan dia komunikasi, kalian lihat handphone, lihat ke sana kemari, orang tersinggung. Ya, apalagi orang daerah. Makanya saya bilang hati-hati bersikap dengan lokasi yang apalagi yang baru dengan kita. Alhamdulillah ada teman kalian di daerah situ. Ya, IFO. Artinya IFO bisa menjembatani kalian dengan masyarakat di situ. Paling tidak IFO bisa berbahasa Nias. Ada apa-apa bisa tanya IFO, kan gitu ya. Kalian bisa curhat dengan IFO dan sebagainya. Alhamdulillah. Saya senang karena 2 NS yang saya pegang dalam coaching gini, ya, kalau yang sebelumnya saya pegang Kabupaten Konawe Selatan, itu Sulawesi Tenggara,
Ada satu orang yang daerah situ. Saya nggak ngerti, mungkin sengaja Kementerian Kesehatan meletakkan satu orang di situ. Ya, nah sekarang ada juga untuk Nias ada juga satu orang di situ untuk kelompok saya juga. Artinya alhamdulillah ya kalian bisa dekat dan bisa Ivo bisa menjembatani. Kemudian pada saat kita bicara lakukan dengan KIBM. Apa itu KIBM? Perhatikan kata-kata yang keluar dari mulut Anda. Karena kata-kata bisa jadi ular berbisa. Benar nggak? Ya, hati-hati bicara, hati-hati mengeluarkan statement karena kata-kata kalau sekarang kadang-kadang bukan kata-kata yang keluar dari mulut tapi hasil ketikan. Ya, ketikan di chat atau ketikan pada saat kita bikin caption di medsos itu hati-hati karena itu bisa membawa kita ke lokasi yang berbahaya yang kita tidak inginkan. Ya. Nah, netizen jahat sekarang kan sudah banyak ya, masuk penjara kan? Iya, jadi hati-hati. Dia bukan ngomong, tapi ngapain? Dia ngetik. Ya, jadi hati-hati kalau dulu dengan kata-kata, kalau sekarang dengan jarimu. Jarimu adalah harimaumu. Kalau dulu mulutmu harimaumu ya, sekarang jarimu bisa jadi harimaumu ya. Kemudian kalau pada saat kita bicara komunikasi, kita komunikasinya verbal, selain kata-kata yang keluar dari mulut kita, intonasi. Intonasi kita juga harus ada penekanan-penekanan tertentu. Kemudian bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu apa? Yang nonverbal. Berarti kontak mata, tangan kita seperti apa, kemudian posisi kita seperti apa, baju kita termasuk nggak penampilan? Itu nonverbal nggak? Nonverbal. Pada saatnya kalian nanti mau presentasi atau mau lakukan penyuluhan kepada masyarakat, jangan selengean pakai baju. Ya, pakai celana pendek, pakai kaos, pakai sendal, orang akan marah. Tapi berbusanalah yang normal sehingga Anda layak untuk didengarkan. Ya. Oke, selain itu apalagi? Mimik wajah. Mimik wajah tunjukkan Anda adalah orang yang ceria, happy, senang ketemu audiens. Nah, itu yang sebenarnya saya pengen lihat tadi. Ya, semuanya sudah bicara. 4 menit, saya pengen lihat ini orangnya seperti apa nih. Ina, Nana, Septri, Intan, Didi, saya pengen lihat. Orangnya selalu menebar senyum enggak? Ya, di pertemuan saya yang pertama, ingat, saya bilang mulakan diri Anda dengan senyuman. Buatlah bahagia ke semua orang. Dengan kita senyum, walaupun kita lagi sedih, dengan kita menebar senyum, lihat wajah-wajah ceria dan senyum di depan kita jadinya happy ya. Ya, kita jadi ikutan happy. Jangan-jangan jadi obat yang tadinya kita lagi sedih. Lihat pada happy di depan kita. Ya, oke. DAK, dengarkan, apresiasi, klarifikasi. Apa dengarkan? Dengarkan dulu orang itu bicara kalau kita mau dengar komunikasi individu. Misalnya dia mau, Bu sakitnya apa? Bisa ceritakan keluhannya misalnya. Dia akan ceritakan. Nah pada saat dia cerita, dengarkan. Kemudian selain dengarkan, kita lakukan apa dulu? Apresiasi. Ya, pada saat kita keluar kata-kata dari kita, wah ibu senangnya dengar cerita ibu juga hari ini datang ke saya seger banget ya, saya senang banget ketemu ibu, bajunya bikin saya suka, dua jilbabnya ini, nah itu buat apa? Buatlah dia senang. Itu namanya apa? Apresiasi. Baru setelah dia cerita panjang, setelah kita dengarkan dia bicara, setelah kita apresiasi, kita puji dulu, kita bikin senang. Kalau misalnya dia menyampaikannya ada sesuatu yang salah, mana tahu dia sebut, oh vaksin itu nggak bisa, setiap orang habis vaksinasi COVID, mati Bu, saya nggak mau divaksin. Nah misalnya ada yang seperti itu kan, ya dengerin aja dulu, jangan bantah. Orang kalau lagi bicara dibantah dia marah. Ya, jadi dengerin dulu, apresiasi. Orang kalau udah dipuji, udah dibikin senang, kemudian pelan-pelan kita tekan, Bu, dengerin dulu omongan saya ya. Ya, Ibu dengar dari mana itu ceritanya? Habis vaksin bisa mati. Buktinya banyak loh yang apa? Yang sehat-sehat, makin terjauh dari COVID, kalaupun terkena bisa, tapi bisa jadi keluhannya tidak parah. Nah, kamu jelasin, ini ada Bu, saya dapat dari sini, bukunya ini. Nah, itu namanya apa? Klarifikasi. Jadi jangan bantah orang ngomong, dengerin dulu. Dia akan marah kalau dibantah. Apalagi dia dapat, oh saya dapat dari sini, begini-begini. Ujungnya apa? Konflik. Berantem. Ya. Jadi hati-hati dalam melakukan komunikasi. Ya, satu tujuan. Bukan satu tujuan, satu tujuan.
salam, tanyakan, uraikan, bantu, jelaskan, ulangi. Nah, salam dulu, tanyakan keluhannya apa, ya kan? Uraikan, saya adalah ini, saya Nusantara Sehat misalnya, boleh sambil kenalkan. Bantu apa yang bisa saya bantu, Bu? Ya kan? Oke, diulang lagi bahasa kita itu, nggak apa-apa. Ya, jelasin lagi, ulangin lagi, orang jadi semakin yakin dengan kita. Ya, oke ya. Baik, komunikasi individu. Ya, apalagi kalau komunikasinya baru pertama, itu perlu kita jelaskan. Komunikasi kelompok atau massa. Oke, ini paling sering. Kalau kita lakukan penyuluhan nanti di puskesmas. Karena saya belajar baik-baik, dikit-dikit, paling nggak salam-salam dengan bahasa Nias. Ya, kenapa? Dengan bahasanya seorang semakin senang. Ya, oke. Penyuluhan di sekolah, di puskesmas, rapat, bisa jadi kita akan bicara. Ya, acara apalagi kegiatan yang melibatkan banyak orang di masjid misalnya, ya. Oke, komunikasi massa. Oke. Yang penting pada saat kita komunikasi massa, kita harus apa? Kita harus pede, kita harus percaya diri. Ya, kita harus percaya diri, kita menguasai. Ya, presentasi sebaiknya yang menarik. Oke. Improvisasi yang memukau. Wah, ini kalau di daerah perlu nggak? Saya pikir perlu-perlu aja. Gimana caranya supaya orang senang, ya, supaya orang senang melihat kita pada saat kita melakukan presentasi. Nah ini tadi saya nggak usah jelasin. Bangun percaya diri, ya, berpikir positif, ya, visualisasikan keberhasilan kita. Kita pasti bisa. Kuasai materi, pahami poin-poin inti apa materi yang akan kita sampaikan. Relax, ya, relax, lakukan nih, ya, supaya kita nggak grogi. Sebelum mulai presentasi, doa dulu, tarik nafas, tatap audiensnya, kemudian apa? Senyum, tebarkan senyuman manis. Ya, doa, tarik nafas, tatap matanya, kemudian senyum. Ini apa? Komunikasi massa, ya. Oke, yang jelas apalagi kuasai materi. Kita harus tahu. Nah, kuasai materi tema apa? Oh, saya kuasai materinya tentang apa? Kan gitu kan masing-masing punya ya. Intan profesinya apa? Intan kuasai apa? Ya, pasti. Didi, kamu apa? Profesi kamu? Gizi, Bu. Gizi, berarti Gizi, Bu. harus program gizi masyarakat nanti temanya ya. Yang lain-lain juga sesuai profesi ya. Nah, contohnya, apa temanya, apa latar belakang, kenapa saya harus menyampaikan materi itu? Tentu harus teori ya, kemudian tekniknya bagaimana, cara langkah untuk mencapai tujuan pembicaraan ya. Oke, tindak lanjutnya apa pesan utama yang harus kita ingatkan kepada audiens ya. Jadi harus kuasai materi dan lain-lainnya. Oke, kita kan presentasi yang menarik ya. Kalau sekarang saya sekarang kan pakai PowerPoint nih. Saya pikir nggak tahu, mungkin puskesmas nggak ada yang sekarang ketinggalan zamannya, nggak punya PowerPoint, nggak punya laptop. Kalian juga sekarang pada punya laptop. Nanti bawa laptopnya ya, nyiapin begini. Terus rasanya nggak mungkin nggak punya LCD proyektor azan. Ya, oke, sebentar ya. Sudah azan di Ciloto, tapi nggak apa-apa, sedikit lagi. Ciptakan presentasi yang menarik, komunikasi yang perlu kita lihat ya, bahwa dalam komunikasi itu sebenarnya yang dilihat orang adalah si presenter. Kita yang dilihat orang, makanya kalau isinya dia nggak kali lihat, dia udah sering, bisa jadi dia udah sering dengar pesan-pesan kita. Ya, jadi yang dilihat itu adalah secara visual, bahasa tubuh presenternya, mimik wajah presenternya, kemudian intonasi suaranya, vokalnya seperti apa, kata-katanya enak didengar apa enggak, wajahnya itu dilihat, kontak matanya itu dilihatnya. Jadi verbal, kata-katanya itu cuma 7%. Vokal itu intonasi suara itu 38% bisa masuk ke audiens. Visual 55%. Ya, ini itu yang tadi saya bilang IBM. Apakah IBM? Kata-kata, ya, kemudian intonasi, bahasa tubuh, ya, gerakan tangan, gerakan kaki. Oke, ya, baik, ya.
Oke, selanjutnya kalau memang pegang mic, hindari. Kalau lagi pegang mic, biasakan pegang mic-nya di tangan kiri. Tapi jangan tangan kiri pegang mic, tangan kanannya masuk kantong celana atau megang kemana-mana. Itu jadi perhatian. Orang nggak dengerin lagi presentasi kita, tapi sibuk nengok tangan kita ini kemana. Ya, oke. Pegang benda yang nggak berguna, mimik wajah, ekspresi. Nanti saya kasih aja ya di grup ya. Ya, saya kasih di grup PowerPoint-nya ya. Kalian bisa download, bisa lihat ya. Orang kan suka cerita, bercerita, storytelling. Kita sudah bercerita nggak penugasannya yang saya kasih kemarin? Kita Sudah, bercerita, Bu. kan? Iya, kita sudah Bu. bercerita. Itu namanya storytelling. Ya, storytelling. Orang akan senang bercerita tentang pengalaman. Ya, apalagi kalau yang menggugah dan bermakna. Makanya saya minta kalian bercerita tentang pengalaman yang paling berharga buat kalian, yang paling menarik seumur hidup kalian itu apa. Semangat ceritanya. Ya, Intan sampai 6 menit disuruh 4 menit. Ya, oke. Nah, ada tugas untuk saya buat kalian. Kalian bisa screenshot. Ya. Silakan. Ya, oke. Silakan praktek ngobrol TikTok saling merespon berpasangan tentang profil masing-masing. Oh, ini nggak usah. Ya, nggak usah sampai seperti ini. Penugasannya gini aja. Ya, saya ganti ya. Ya. Penugasannya bukan seperti ini, ya. Penugasannya nggak usah diganti, nggak usah diketik, kalian dengerin. Nanti di pertemuan coaching kita keempat, satu orang saya minta presentasi seakan-akan kalian melakukan komunikasi massa. Dengan tema masing-masing sesuai profesi. Kalau Didi tadi tentang gizi, silahkan tentang gizi. Apa sekarang yang menjadi masalah gizi? Satu orang saya minta 7 menit. Ya, presentasi. Yang pertama yang kalian harus lakukan apa? Salam, kenalan, ya kan? Salam, kenalan. Kemudian apersepsi. Apersepsi itu apa yang sudah mereka ketahui tentang apa yang akan kita presentasikan. Oke? 3. Yang keempat, tujuan kalian melakukan presentasi. Ya. Jadi salam, kenalan, apersepsi, tujuan melakukan presentasi, kemudian isi presentasi Anda apa? Oke, siap. Kemudian yang terakhir, penutupan, kesimpulan. Ya, setelah presentasi, penutupan, kesimpulan, kemudian kasih kata-kata bijak. Ya, kasih kata-kata bijak yang selalu mereka bisa ingat. Oke, bisa. Satu orang 7 menit. Satu orang 7 menit. Siap? Presentasi kita keempat. Coaching kita keempat. Ya, oke ya? Bisa ya? Oke. Bisa ya? Oke, sebelum saya tutup, karena sudah azan. Saya mau tanya. Siap jadi yang terhebat? Siap. 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 Oke, sekali lagi. Siap jadi yang terhebat? Siap. Siap. Oke. Yang hitam saya baca, yang merah kalian rame-rame. Oke, NST? Hebat. Hebat. Masyarakat Sehat. Indonesia? Kuat. Oke, baik. Terima kasih. Ya, kita ketemu di coaching keempat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto cantik yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita foto cantik yuk. Ya, kalau kita bahagia seperti ini ya. Oke, siap? Semua tangan seperti ini? Oke, hari ini saya bahagia. Oke, terima kasih. Ya, sebentar saya pindahkan. Sebentar saya pindahkan. Nanti saya kasih fotonya ya. Siap. Aduh, sayang banget nih si ini. Ivo ya, tapi saya juga sedih. Ya, oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di coaching keempat. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin Terima kasih, ya. Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih.